Oke, mari kita dive into the word, mari kita masuk firman Tuhan, dan kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa hari ini Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan. Tanpa pekerjaan Roh Kudus-Mu, kami tidak mengerti firman-Mu. Karena itu kami mau berikan hati kami Tuhan, dan buka hati kami Tuhan. Karena kami kalau tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sudah tahu waktu saudara kita pertama kenal Tuhan, karena kita ngalami Tuhan, ya nggak sih? Ya nggak saudara? Ya. Orang itu bisa benar-benar ikut Tuhan karena saudara mengalami Tuhan pertama-tama. Mesti itu harus. Ya, saudara nggak bisa ikut Tuhan karena tetangga saudara bilang Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu selamat. Saudara nggak bisa ikut Tuhan karena orang tua saudara ke gereja. Bahkan saudara nggak bisa kenal Tuhan karena orang tua saudara itu pastor. Saudara harus mengalami Tuhan pribadi karena Yesus kata, inilah hidup kekal jika engkau mengenal aku. Kata mengenal ada ginosko, artinya engkau mengalami aku. Jadi saudara mengenal Tuhan itu penting. Kalau saudara ke gereja nggak kenal Tuhan, nggak pernah mengalami Tuhan, saya mau kasih tahu saudara dalam posisi bahaya. Karena saudara merasa kenal Tuhan, tapi saya kasih tahu aja Tuhan nggak kenal saudara. Waktu pertama kali saya kenal Tuhan, wow, saya mengalami Tuhan itu luar biasa. Saya lama Tuhan itu begitu real. Jadi saya saudara ya jatuh cinta sama Tuhan. Waduh, ternyata Alkitab ini bener loh. Saya ngalami loh, Yesus ini bener loh. Dia itu hidup loh, surga itu ada loh, neraka itu ada loh. Saya pengen injili semua teman saya. Saya punya hati berapi-api. Karena saya ngalami Tuhan begitu real. Tapi kemudian ada problem. The problem is, pengalaman saya itu gede. Tapi firman Tuhan dalam hidup saya itu kecil. Tuhan tuh kasih kita pengalaman dulu. Saudara buka dan kita lihat ya di Yohanes 4 ayat 48. Maka kata Yesus kepada mereka, jika kamu tidak lihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Jadi Tuhan kasih tanda dan mujizat saudara, supaya dia percaya. Jadi saudara ada ayatnya, tanda dan mujizat terjadi ketika orang belum percaya. Itu kasih mereka, ini terutama buat orang yang baru kenal Tuhan, yang imannya kadang cuma kecil sekali, tapi Tuhan kasih dia mujizat gede saudara, supaya dia percaya. Ngerti saudara? Nah, tetapi problem itu, masalah itu datang saudara, ketika saudara, pengalaman saya yang begitu gede dan pengertian saya tentang firman Tuhan itu tidak bertumbuh. Jadi saya hidup berdasarkan pengalaman. Kalau pengalaman saya bertumbuh lebih kuat daripada pengertian saya tentang firman Tuhan, disitulah masalahnya mulai muncul. Saya jadi bingung saudara. Saya bingung, kok orang Kristen bisa begini ya? Kok gereja bisa begini ya? Kok dia bernubuatan tapi dia kok hidupnya begitu ya? Saya nggak ngerti. Ketika pelayanan saudara dan ketika saya mengasihi Tuhan, pelayanan saya itu lebih kuat daripada pengertian saya tentang firman Tuhan. Itu berbahaya. Sudah akan burn out. Saya kasih saudara, karena ini pengalaman saya saudara. Saya akan burn out. Dan itu memang tipuan musuh di situ. Karena saudara kecewa saudara sama gereja, terus bilang, oke, saya nggak mau pelayanan lagi. Saya nggak mau terlibat lagi, saya cuma mau duduk saja. Memang itu tujuannya musuh, duduk aja. Berapa banyak orang Kristen hari ini duduk di gereja dan dunia tidak berubah karena duduk aja. Ketika Musa mau keluar dari Mesir, Firaun bilang, oh kamu aja. Oh kamu dan bapak-bapak, ibu-ibu aja nggak usah. Terus Musa ditahan saudara. Sampai akhirnya dia semuanya keluar. Musa ngotot saudara. Begitu juga saudara. Ya. Tuhan Yesus tidak berubah. By the way, iblis juga nggak berubah begitu aja saudara. Tetap sama aja taktiknya, cuma dengan saudara dengan gimmick yang baru gitu saudara. Tapi prinsipnya sama. You bertobat ya udah sendiri aja, jangan bawa-bawa keluarga kamu, ditahan, dibingkam kecewa di gereja. Udah datang ke gereja aja, tadinya semangat pelayanan jadi nggak semangat pelayanan, akhirnya burn out, akhirnya putus asa pelayanan karena merasa semua orang di gereja tidak mengenal saya, dulu mengasihi saya, sekarang tidak mengasihi saya. Itu cerita kuno. Cerita zaman saya sudah ada, sebelum saya sudah ada, sekarang juga muncul ulang terus. Problemnya di mana? Problem karena kita nggak kenal firman Tuhan. Karena kita terus hidup karena pengalaman, apalagi karena nubuatan. Mateng dah saudara. Oh, saya dibuatin saudara. Saya ini akan jadi rasul. Tunggu aja gini. Nggak datang saudara. Kamu kan nikah 3 tahun lagi. Oh, ku dapat nikah 3 tahun lagi. Sudah pikir anak muda ngapain? Dia tungguin 3 tahun. Dia pantengin tuh 3 tahun. Teng, kapan lewat. Mana bisa begitu. Hidup dari nubuatan. Bukan dari firman Tuhan.
Firman Tuhan itu ultimate. Kekuasaan tertinggi dalam hidup kita. Panduan tertinggi dalam hidup kita. Amin, saudara. Tidak ada boleh khotbah, tidak ada boleh ada pengajaran, tidak ada boleh penglihatan, tidak ada boleh nubuatan, tidak ada boleh pengalaman rohani yang lebih besar daripada firman Tuhan. Semua harus berpatok sama firman Tuhan. Mana ayatnya? Maka saya bersyukur banget ya, saudara. Waktu saya dulu baru bertobat kenal Tuhan, saya cerita ada satu nabi saya suka sekali, dan khotbahnya hidup sekali, dia punya pengalaman sama Tuhan. Masalahnya saya nggak punya pengalaman kayak gitu, saudara. Aduh, saya setengah mati, saudara. Tadi dengernya di encourage saya, denger tuh suka banget ya. Terus lama-lama, saudara, putus asa saya, saudara. Dia denger suara Tuhan audible, saya dengerin nggak ada suara, saudara. Ya suara jangkrik doang gitu, saudara. Saya malam-malam berusaha ya. Dia bisa puasa berhari-hari, ya saya sehari aja udah lapar banget lagi, saudara, ya nggak tahan gitu ya. Pusing saya, saudara. Kok dia luar biasa begitu ya. Nah, untungnya, saudara, saya suka, saudara, saya baca buku yang Kenneth Hagin, dan dia bilang gini, siapa yang ngomong itu penting. Ada tulis-tulis di Alkitab itu penting. Dan di Alkitab tidak ada janji bahwa saudara harus mengalami Tuhan dengan mendengar suara Tuhan dari telinga secara audible. Nggak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya bilang kalau kamu punya penglihatan kamu lebih besar. Nggak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya bilang kalau kamu nabi itu kamu lebih besar daripada yang lain. Nggak ada ayatnya. Yang tertulis, yang terbesar yang melayani itu ada. Yang terbesar itu pastor aja nggak ada. Jadi harus tahu firman Tuhan. Your victorious life only come only if you know the word of God and you see the victory before it happen. Kamu punya kemenangan itu, benar-benar kamu menang, benar-benar kamu sudah dewasa adalah ketika kamu menang sebelum kamu ngalamin, kamu udah tahu kamu menang. Contoh, ya, banyak orang baca Al-Firman, ya kan? Tuhan, saya ini butuh nih, yang gampang nih sehari paling sering, Tuhan saya butuh uang, terus baca ayat, kedak gitu, goyang gitu, baca Alkitab ya, sebentar nangis, sebentar percaya, sebentar nangis, sebentar percaya, udah Tuhan saya percaya, terus kedak gitu, saudara. Ya, imannya begitu, naik turun kayak yoyo. Pernah begitu? Ya, yang naik turun itu kayak yoyo itu bukan iman saudara, feeling saudara. Swing saudara. Ya, hari ini percaya, besok percayanya 90%, 80%, 100% hari Minggu 90% lagi turun. Naik turun, sudah gerak-gerak gitu. Saya percaya Tuhan. Oh, terjadi loh, saya percaya loh. Haleluya, saya kesaksian. Wih, kamu tahu nggak? Beneran Tuhan cukupi kebutuhan saya. Saya sekarang punya kesaksian. No, that is not real victory. Itu bukan kemenangan sesungguhnya. Because actually you believe after you see. Karena sebenarnya kamu percaya setelah kamu lihat. That's not the real victory. Ya, itu yang terjadi. Tiap kali percaya tuh hati kita tuh gitu. Oh, menang, haleluya. Terus naiknya begitu gitu feeling kan. Terus menang, haleluya gitu. Nah, sampai saudara belajar. Nah, dan Tuhan kasih loh kemenangan kayak begitu. Tuhan setia, Tuhan tetap kasih. Karena kalau nggak gitu saudara nggak kuat, Tuhan tahu batas kekuatan saudara. Jadi walaupun sudah berdoanya setengah percaya, 3/4 percaya, ya udah dikasih juga saudara. Nah, masalahnya saudara kita itu nggak teguh kalau gitu. Kita tuh nggak pernah jadi orang Kristen yang dewasa kalau begitu. Sampai kita dapetin firman, kita mulai belajar nih. Oh, firman ini kalau saya pegang pasti jadi nih. Amin. Sampai ke titik di mana ketika saudara dapat rema, saudara bisa bilang gini, I don't worry anymore, karena Tuhan udah bicara. Sampai sudah berhenti khawatir dan sudah tahu apa yang sudah percaya itu terjadi. Ketika itu terjadi, karena sudah menang di spiritual world. Saudara, dewasa rohani gini saudara. Saudara harus win the battle in the spiritual world, then in the natural world. Ya, saudara harus menang dulu di alam roh, dan sudah tahu sudah menang, baru terjadi di alam jasmani. Nah, itu sudah jadi kuat dewasa. Amin. Tapi kalau sudah menang di sini dulu, baru percaya yang rohani, itu sudah tetap aja gedek-gedek. Kalau sudah diberkati, baru Tuhan percaya Tuhan itu baik, sudah tetap goyah. Tapi sudah bisa lihat itu kan pasti terjadi sebelum itu terjadi, karena sudah dapat pewahyuan, itu saudara jadi dewasa. Sudah jadi kuat. Jadi saudara, firman Tuhan itu penting sekali. Penting sekali saudara. Kita setiap minggu, saya coba satu kesempatan sharing di sini, dan satu kesempatan sharing di sel. Cuma 2 kali. Jadi saya nggak ngerti sih, kalau saya cuma khotbah setengah jam, 45 menit, saudara dapat apa?
Waktu ini benar-benar precious, saudara. Benar-benar berharga, saudara. Untuk saya bisa ajaran kebenaran, karena Tuhan kasih kita hari Minggu supaya kita bisa bertumbuh, berkumpul, mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan pikiran kemana-mana. This is what happens, saudara. Kita datang hari Minggu, sudah cuma 1 kali 1 minggu. Amin, saudara. Kadang-kadang cuma 45 menit. I don't know itu apa isinya 45 menit. Ya. Bayangin saudara 1 minggu, saudara cuma 45 menit. Maka kita tuh kalah, saudara, orang rohani. Bayangin saudara makan seminggu cuma sekali secara fisik. Saudara nggak mati sih, cuma setengah mati ya. Begitu juga terjadi secara rohani. Kita kasih lapar manusia rohani kita, dan kita bilang Tuhan baik, saya pasti menang. Nggak make sense. Dan kita lakukan itu, saudara. Dan kita dalam waktu yang singkat ini, kalau kita nggak perhatian, kita nggak dengar, kita nggak benar-benar bawa pulang, kita renungin. Saudara, saya mau kasih saudara, saya kasih tahu saudara faktanya. Dengar baik-baik saudara, sekalipun mujizatmu sebesar gunung, engkau tidak akan menang kalau firman Tuhan tidak tinggal tetap dalam hatimu. Saya kasih tahu sekarang, saudara, badai pasti datang lagi. Haleluya, amin, saudara. Tapi saudara, kalau firman itu tinggal dalam diri kita, we will stand strong. Kita akan menang. Firman itu harus tinggal tetap dalam hati kita. Dan untuk firman itu tinggal tetap, kita harus baca firman dan tahu bagaimana firman itu bekerja. Amin, saudara. Nah, salah satu masalah sudah tahu, ketika kita lahir baru, kita tuh adalah roh, jiwa, dan tubuh. 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna, dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini kehendak Tuhan, saudara. Amin. Saudara, gini, baca ayat ini aja sudah tahu. Tuhan nggak mau saudara mati karena sakit. Coba renungin, tubuhmu harus sempurna sampai Yesus datang. Amin. Sudah lihat nggak? Dari mana tuh pengajaran sakit penyakit dari Tuhan? Weird. Kacau semua. Saya dulu begitu. Tuhan, kita mau revival. Terus sebentar lagi, Tuhan mau hukum kita. Bingung, saudara. Tuhan mengasihi orang terhilang. Tuhan mau hukum mereka. Bingung saya, saudara. Bentrok semua di dalam. Dan karena seorang logika, saya tahu ini ada yang salah. Cuma nggak tahu di mana, saudara. Sampai saya belajar firman Tuhan, saya mulai ngerti. Oh, ternyata penghukuman itu nanti setelah Yesus datang 2 kali. Sekarang enggak. Belum. Sekarang ini zaman anugerah. Amin. Amin. Amin, saudara. Amin. Zaman anugerah. Kacau, saudara. Karena saya nggak tahu firman. Jadi, saudara, kita itu ada 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita, itu isinya apa, saudara? Isinya hati nurani dan persekutuan dengan Allah. Hati nurani itu, saudara tahu, saudara benar tahu salah. Nggak usah diajarin. Persekutuan dengan Allah itu, sekalipun saudara belum kenal Tuhan, saudara tahu Allah itu ada. Nah, yang lahir baru ininya, saudara. Jadi begitu cirinya saudara lahir baru, ini saudara. Begitu saudara lahir baru, saudara tahu Allah itu real. Itu dia. Tandanya roh saudara hidup. Makanya saudara tetap ke gereja. Walaupun susah. Tetap kesal, walaupun jauh. Kenapa? Karena saudara melihat, tiba-tiba saudara tahu bahwa Tuhan itu bukan sebuah agama, tapi sebuah kenyataan yang hidup. Itu aja, saudara. Sesimpel itu. Kenapa saudara sama saya itu benar-benar, kenapa saya mau melayani sungguh-sungguh? Saudara, sebenarnya saya dan istri tidak perlu begini. Kami bisa lakukan bisnis kami bisa lebih besar di bisnis. Tapi kenapa saya mau berikan hidup saya untuk Tuhan? Jawabannya cuma satu. Dia itu ada. Amin. Yesus benar-benar mati buat dosa saya. Yesus benar-benar bangkit untuk membenarkan saya. Jadi kalau saya hari Minggu ke gereja, saya bukan orang gila. Nangkep nggak, saudara? Ya. Kalau Yesus tidak benar-benar mati buat kita dan tidak benar-benar hidup kembali buat kita, kita orang gila semua ke sini. Ngapain? Betul nggak, saudara? Nah, the moment saya kenal Yesus, saya berubah, roh saya berubah. Saya tahu dia hidup. Tapi saya ini adalah roh. Dan saudara adalah roh. Katakan, saya adalah roh. Yang mempunyai jiwa. Tinggal dalam sebuah tubuh. Amin, saudara. Ya. Jadi, maaf ya ibu-ibu wanita yang sibuk, dandan itu betulin
kalengnya aja tuh, saudara. Ya. Badan luarnya aja. Dan kadang-kadang kita begitu sibuk sama penampilan kita di luar. Begitu di foto, lihat, wih, kok saya begini ya, sibuk terus, tapi lupa bahwa di dalam itu lebih penting. Betul, amin. Amin. Nah, saya nggak bilang minggu depan ibu-ibu datang sih nggak perlu dandan semua ya, please jangan gitu, saya kaget nanti ya. Oh, gitu, bukan itu maksud saya. But you have to know, ada yang lebih penting. Tuhan juga suruh kita rawat tubuh kita. Amin. Tapi sudah tahu, lebih dari itu ada roh saudara, dan setelah itu jiwa saudara. Ada prioritasnya, saudara. Kalau lagi nyembah Tuhan, bulu matanya jatuh, nggak usah. Bulu mata jatuh, jatuh betul. Udah cuekin aja, lebih penting nyembah Tuhan. Amin. Pakai konde zaman itu, kondenya jatuh dia. Nggak usah, saudara. Oke? Gitu. Udah lupakan aja. Nyembah Tuhan. Amin, saudara. Ya. Jadi itu lebih penting, loh. Nah, kita tuh punya jiwa. That is the problem. Di jiwa itu, saudara, kita itu ada pikiran, logika, memori, keputusan, dan perasaan. Kita punya perasaan. Nah, pikiran kita ini, saudara, tidak semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Ada sedikit yang sesuai firman Tuhan, ada yang enggak. Nah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ini kita harus perbaiki. Ada amin, saudara? Amin. Ada amin, saudara? Amin. Contohnya, misalnya kalau saya, saudara, saya dulu keluarga orang Chinese, saudara harus tahu ya, pikirannya semua itu kan duit, saudara. Jadi segala sesuatu nilainya orang ini dilihat dari berapa uang yang dia punya. Itu salah, saudara. Nah, seringkali kalau kita bertobat, kita masih begitu, saudara. Nah, itu masalah dengan banyak gereja, saudara. Banyak kali ketika hamba Tuhan, kalau dia tidak dewasa, dia lihat orang dari hartanya, karena itu pikiran warisan dari keluarganya, yang dia tidak rubah. Nah, itu masalah yang muncul, saudara. Jadi, saudara, pikiran kita ini bisa salah. Ada amin? Nah, rendah hati artinya sudah harus tahu, kita semua masih bisa salah. Nanggap, saudara? Ya. Nah, demikian juga perasaan saya. Sama seperti pikiran saya bisa salah dan harus diperbaharui, demikian juga perasaan saya, emosi saya bisa salah dan harus diperbaharui. Supaya sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kalau emosi saya tidak diperbaharui, emosi saya akan menghalangin pekerjaan Roh Kudus di dalam hati saya yang paling dalam untuk keluar kepada fisik saya. Perbuatan yang salah dimulai dari pikiran yang salah dan perasaan yang salah. Jadi jangan rubah orang dengan, kamu harus datang ya, on time ya, pokoknya minggu depan ya. Dia masih baru bertobat, kita pokoknya, kamu harus mulai sekarang rajin berdoa, rajin nginjil ya. Kita terus tekankan perbuatan. Tanpa pembaruan budi, mati dia, saudara. Karena dia nggak tahu apa yang dia kerjakan. Lama-lama sudah dia ke gereja, tadinya sukacita, sekarang jadi beban. Makin lama makin begini, saudara. Lama-lama ke gereja nggak senyum dia, saudara. Ya kan? Akhirnya dia lebih suka sama orang dunia. Itu semua yang terjadi. Kenapa? Karena dia merasa orang dunia lebih ngerti dia. Karena di dunia berdosa nggak masalah. Ngerti nggak, saudara? Nah, sebenarnya yang masalah sebenarnya adalah ketika dia datang ke rumah Tuhan, saudara, orang ngajarin dia, itu menekankan perbuatan tanpa menekankan sikap hatinya. Yang harus ditekankan itu sikap hatinya. Perubahan di dalam ini, cara berpikir dan emosi ini, saudara, itu yang harus dirubah. Amin, saudara. Kalau saudara rubah itu, saudara, saudara itu akan jadi kuat. Ya. Sudah tahu emosi, suatu hari, saudara, ada satu orang anak Tuhan sudah teks saya di counseling. Pak Step, saya tuh tadi malam saya tuh punya gesekan, bentrokan sama mama saya, bla 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 bla. Kemudian tengah malam saya tidur, saya berdoa, saya nangis terus. Tuhan bicara sama saya, bla bla bla. Terus habis itu udah Pak Step, saya tahu Tuhan ngomong gini-gini. Tapi dari semua dia ngomong itu, saya tahu is his emotion. Bukan dari Tuhan, saudara. Karena kalau dari Tuhan itu merubah hidup saudara. Emosi dia, saudara, main terus. Dan dia itu pikir suara Tuhan. That is our problem. Itu problem kita semua. Apalagi kita orang timur, menjaga perasaan orang lain. Dan akhirnya kita nggak tahu mana perasaan yang benar, yang salah. Perasaan tidak semua salah. Dan kita perlu punya perasaan. Amin. Saya nggak aja, sudah nggak punya perasaan. But we need to have perasaan. Tapi before, kayak gini, saudara. Saudara kalau bertobat, saya kan bilang gini, kamu nggak perlu mikir, salah, saudara. Kamu tetap ada pikiran. Tapi kamu harus tahu pikiran mana dari Tuhan, pikiran mana bukan dari Tuhan.
Jangan semua pikiran ditelen. Misalnya, saudara berdiri di apartemen, enak ya loncat bunuh diri, loncat, deng. Kan ngawur itu saudara. Ngerti nggak saudara? Oh ini karena saya kepikir, menurut saya pikiran saya, kalau saya mati tetap masuk surga, ya udah saya loncat kan, toh saya tetap masuk surga, bunuh diri aja. Pikiran yang salah dia lakukan, habis hidupnya. Betul nggak saudara? Atau saudara misal gini, kalau saya bekerja saudara ya, saudara banyak orang Kristen gini, dia bekerja saudara, dia masih masuknya jam 9, dia masuk 9.15, 9.30, 9.15, 9.30, bosnya marah, terus dia bilang, itu penganiayaan. Loh itu banyak loh saudara, itu banyak terjadi. Mungkin bukan telat ya, tapi macam-macam. Di pekerjaan sikapnya nggak benar, ini nggak benar, terus dia bilang, Tuhan lagi bentuk saya. Harusnya dia bertobat, berubah. Dan dia pikir itu tuh saudara, dan dia pikir Tuhan bentuk dia. Malah seumur hidup dia nggak pernah bisa dibentuk Tuhan, karena nggak tahu yang mana tangan Tuhan, mana itu kesalahan dia sendiri. Jadi pikiran yang salah itu nggak boleh diikutin. Nah bagaimana kita tahu itu pikiran itu salah? Ikuti firman Tuhan. Nah demikian juga kita punya perasaan, tapi problemnya you punya feeling, itu you feel, other people don't feel. Feeling itu gini saudara, saya merasa dia membenci saya, dan saya makin lihat dia membenci saya, dan akhirnya sudah itu menjadi realita buat saya, dia benci saya. Buktinya tadi pagi dia nggak senyum sama saya, dia nggak negur saya. Itu kan kesimpulan, dia sekarang udah nggak mengasihi saya. Dan sering kali kita datang ke kontrakan saudara, kamu benci dia enggak? Kamu ini nggak tahu, dia nggak tahu apa-apa. Saudara ngerti maksud saya? Itu hidup kita sehari-hari. Tapi kita bilang kita udah ambil keputusan, enggak. Kau benci saya. Disitulah saudara hidup kita mulai rusak. You have the right to have a feeling. Tapi gimana caranya tahu feeling saya salah? Bagaimana tahu cara pikiran kita salah? Amin. Itu problemnya. Nah ini problem semua orang yang baru percaya. Feeling dan pikiran kita itu penting, saudara, sekali lagi. Waktu saya baru kenal Tuhan, saya matikan feeling saya. Itu salah, saudara. Nah, saya nggak ngerti waktu nggak ada orang bimbing. Saya nggak mau pakai feeling. Ya. Feeling itu penting, but how? Gimana caranya? Saya kasih saudara ayat, dan ayat ini kan membantu saudara banget. Sudah diberkatin? Amin. Amin. Amsal 21 ayat 2. Setiap orang, katakan setiap orang. Sudah orang bukan? Jadi setiap orang tuh kita semua. Nggak bisa saya bilang, itu sih kamu, ayat ini buat kamu, nggak buat saya pastor. Ini masih orang kan? Termasuk setiap orang kan? Berarti ayat ini juga untuk saya kak? Setiap orang. Setiap orang adalah lurus menurut pandangan sendiri, itu problemnya. Oke? Ya? Saudara kalau ribut sama orang karena saudara merasa saudara benar. Ya enggak? Ya? Suami istri kalau ribut pasti karena benar. Kalau saya tanya pakar, pasti pakar bilang saya benar. Saya tanya buronan bilang saya benar. Semua merasa benar. Setiap orang benar menurut pandangannya sendiri. Berarti apa saudara? Ketika saya salah, saya tidak tahu. Halo? Jangan bilang sudah tahu. Kalau sudah tahu, sudah salah, sudah bertobat, saudara. Saudara tidak tahu. Saya tidak tahu ketika saya salah. Menurut istri saya, dia tahu. Saya rasa dia tidak tahu. Biasa kan ributnya begitu. Tapi Tuhan yang menguji hati. See? Gimana cara taunya? Tuhan menguji hati. Tuhan check your heart. Gimana Tuhan uji hati saya? Amsal 17 ayat 3. Kui adalah untuk melubur perak, dan perapian untuk melubur emas. Tapi Tuhanlah yang uji hati. Kui itu apa ya saudara ya? Iya, tempatnya kalau salah. Ya. Dan api untuk menguji emas. Tapi Tuhan yang uji hati. Dia kasih cerita, saudara. Saudara tahu kalau emas kita tambang itu kotor. Jadi supaya kotorannya itu bisa diangkat, emasnya harus dilebur dulu. Dibakar. Sampai leleh semua. Habis leleh semua, kotorannya naik ke atas. Baru kita bisa angkat. Ya. Terus dia bilang, seperti perak, seperti emas, begitu juga cara Tuhan uji hati kita. Gimana caranya hati kita itu benar, tahu benar atau salah? Itu dipres. Halo? Amin? Siapa yang hatinya udah pernah dipres? Puji Tuhan. Yang belum pernah, kalian masih belum ngerti dunia, saudara. Pernah dipres?
Press. Ya. Jadi saya dulu suka kasih perumpamaan, botol ini nih kalau saya goncangkan, itu pasti keluar airnya. Ya, pasti. Sisa segitu pun pasti keluar airnya, karena memang ada airnya. Kalau dia kosong, sudah injak pun nggak keluar airnya. Jadi saudara, kalau hati saudara ini sikapnya benar, itu di press tuh nggak keluar sikap yang salah. Amin. Kalau di press keluar sikap yang salah, dari situ saya tahu. Dari mana sudah tahu bahwa ada yang salah? Bukan dari tadi sudah mikir, kan? Sudah pasti mikir saudara benar. Tapi saudara, ketika perasaan saudara menghasilkan sesuatu yang negatif, buahnya itu nunjukin pohonnya. Nangkap saudara? Loh, kalau saya benar, kenapa saya marah? Something is wrong. Kalau saya salah, ya saya betulin. Jadi kalau saya betul, kenapa saya tersinggung? Kan saya punya Tuhan yang bela saya. Kenapa saya berusaha bela diri? Dari sikapnya itu saudara keluar. Oh, something is wrong in my heart. Ada yang salah dalam hati saya. Jadi saudara jangan bergantung. Itu cara itu, saudara rendah hati itu seperti itu, saudara. Amin. Rendah hati itu bukan begini, saya nggak tahu apa-apa, oh saya rendah hati. Nggak bisa, saudara. Amin, saudara. Saya jalannya begini, bungkuk. Kan orang Indonesia begitu kan, apa kabar, punten, gitu ya. Itu bukan rendah hati, saudara. Ya, belakangnya Kris, saudara. Gitu. Jadi, saudara, nggak dilihat rendah hati itu, nggak lihat dari di luar. Nggak bisa saudara nilai. Rendah hati itu bisa terjadi ketika sudah diberhadapkan dengan kebenaran. Saudara harus tahu kebenaran dulu. Tanpa kebenaran, sudah nggak bisa rendah hati. Betul. Sudah tanpa tahu kehendak Tuhan, sudah mau rendah hati dari mana? Mesti tahu kehendak Tuhan dulu, baru tahu dong. Gini sudah, misalnya coba penyerahan. Banyak orang Kristen hidup gini. Tuhan, saya berserah pada Engkau. Apa? Jadilah kehendak-Mu di surga, seperti di bumi. Kehendak-Mu apa? Nggak tahu sih. Yang penting jadilah kehendak-Mu. Itu menyerah, saudara. Udah cuek hidupnya. Betul, saudara? Waktu Yesus disalib, saudara, Yesus bilang, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku, karena dia tahu kehendaknya ada di salib. Dia nggak ngomong gitu. Yesus nggak pernah berdoa seperti itu. Baru kali itu. Dia selalu tahu, aku tahu kehendak-Mu, Bapa. Amin, saudara. Jadi, saudara, kalau saudara nggak tahu kehendak Tuhan, jangan menyerah. Tanya Tuhan, kehendak-Mu apa? Kasih tahu saya. Amin, saudara. Sudah belajar, saudara? Sudah ngerti, saudara? Ya. Nah, saudara, jadi saudara kita bisa tahu, saudara, karena buahnya itu salah. Dari emosi kita itu salah, saudara. Amin. Kedua, saudara, di dalam Matius 7, dari kesaksian orang terdekat, saudara. Matius 7 ayat 3-5. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedang balok di matamu tidak engkau ketahui? Pasti kita tahu ayat ini kebanyakan ya. Betul? Kenapa engkau lihat selumbar, pada balok kamu nggak lihat? Sudah tahu selumbar ya, saudara. Selumbar itu ibaratnya lebih kecil dari ini, saudara. Ya, jadi ini, saudara, di mata saudara saya lihat, Bill, matamu tuh ada kotoran loh. Tapi balok di mata saya nggak lihat, nih balok. Ini selumbar, saudara. Ini balok. Itu masuk ayat itu. Nah, saudara, balok itu di sekarang dibilang apa? Balok ya, balok di matamu. Kau nggak tahu. Masa gini, saudara, saya tanya sama saudara. Kalau ini bener, ini balok di sini. Apalagi begini, saudara. Saya mana tahu saya tidak lihat. Nggak, saudara? Kalau justru kalau begini, ini saya tahu nih, ya ada yang terganggu penglihatan saya nih. Betul nggak? Itu maksud ayat itu. Jadi yang bisa keluarin ini siapa? Dia. Saya nggak bisa lihat. Jadi saudara, apa yang saya butuhkan sekarang kalau saya balok? Saya butuh saudara saya. Ada amin. Tapi siapa yang saya paling butuh, saudara saya? Kepada siapa saya harus percaya? Sesamamu manusia. Siapa sesama manusia? Dia mengasihi saya. Amin. Siapa sesamaku manusia? Pertama, sudah sesama saya manusia, itu pasti istri saya. Dia susah sama saya. Waktu saya dimarahin orang tua, dia ada temenin saya. Ini sesama saya manusia. Ini kan temenin saya terus, saudara. Nah, yang nomor 2 siapa, saudara? Anak-anak saya. Yang paling dekat. Walaupun nggak sempurna sih anak saya. Jauh dari sempurna sih. Tapi mereka berusaha yang terbaik buat papanya, saudara. Terus ketiga siapa? Pastor Karburona. 25 tahun nemenin saya, saudara.
Dari Serang ke Serpong kayaknya saya temenin kamu deh, kebalik. 20 tahun loh. Dari masih muda, saudara. Dari belum punya istri, saudara. Dari cerita sama saya, Tuhan, pastor saya dapat ini, istri saya cerita, saudara. Ya. Dari susah, dari gereja kita tuh benar-benar susah, saudara. Ya. Naik sepeda, saudara. Pakar itu sepedanya kecil, tau nggak, saudara? Kita kalau mau ke WC tuh, susah, saudara, ikut saya, saudara. Kita sama-sama melayani, saudara. Bukan di Serang kotanya, di kampungnya, saudara, di pinggirnya. Kita kemana-mana follow bareng. Saya nggak ada, dia bantu saya. 20 tahun lebih, saudara, temenin saya. Siapa dia? Sesama saya manusia. Kita beda pendapat, tapi dia nggak bisa ninggalin saya nggak bisa ninggalin dia. Karena udah begitu deket. Sesama saya manusia. Siapa lagi sesama saya manusia? Murid saya. Yang saya marahin, saya tegur. Nggak pergi-pergi gitu, saudara. Ya kan? Saya tegur, kamu nggak boleh gini-gini. Nggak pergi-pergi, saudara. Nempel terus. Ya kan? Sampai pastor saya mau ke sel, ikut selnya saya. Oh ya, pastor saya mau ikut sel saya. Ini sesama saya manusia. Di luar itu jemaat saya pasti. Amin. Jemaat saya. Itu orang kepercayaan saya. Kalau saudara sekarang, kalau istri saya bilang, kamu salah, anak saya bilang, kamu salah, terus pastor bilang saya salah, saudara. Berarti saya punya balok. Dan jangan orang pinggir jalan negur saudara, sudah percaya gitu loh, saudara. Ngerti nggak, saudara? Ya. Jangan tiba-tiba Nabi datang, demikianlah firman Tuhan, kamu kan bla bla bla, tapi dia nggak tahu apa tentang saudara dan hidup dia juga nggak benar sebagai Nabi, sudah langsung percaya. Salah dong, harus percaya sama pastor saudara dong. Yang setiap hari hidup sama saudara, yang benar-benar hidupnya ditaruh di sini buat saudara. Nabi datang pergi aja. Semua Nabi datang harus tuntut di bawah gereja lokal. Nggak ada tuh Nabi datang gua lebih gede dari gereja lokal, nggak bisa. Karena gereja lokal itu bapak rohaninya, pastor lokalnya. Yang tinggal di tengah-tengah domba. Bukan datang dan pergi. Jadi sebenarnya kalau semua orang ini ngomong sama saya begitu, walaupun, ini saudara saya kasih tahu, walaupun saya nggak berasa saya salah, saya harus bilang, Tuhan, oke, saya stop. Paling nggak saya stop dulu. I need to take time. Kemungkinan besar sih saya salah. Karena orang ini udah tahu, udah sama saya bertahun-tahun. Amin. Ya. Walaupun saya istri saya misalnya, kita beda banget pendapat, tapi dia bukan orang yang menyalibkan saya. Kalau semua orang bilang, Bill, your feeling itu salah loh, Bill, nggak begitu loh. And then Monique ngomong, pastor ngomong, ya kan? And then misalnya pemuridan Gwen Vale ngomong, and then murid dia juga ngomong. You have to check loh, karena kamu nggak bakal lihat balok. You don't know when you mistake, so nggak tahu. Amin. That's why we need each other. Kita butuh satu sama lain. Saya, saudara, kalau gatel, saudara suruh istri garukin dong di belakang. Nggak nyampe, saudara. Nganggap, saudara. Then your feeling is wrong. Okay. So what to do kalau saya punya feeling yang salah? Feeling itu memang kayak saraf, saudara. Saudara, pegang ini ya. Aduh, panas nih. Berarti ini panas. Ini kasih peringatan. Atau saudara nggak ada apa-apa, kok dipegang sakit ya? Nah, saudara kan ke dokter. Betul kan? Dokter scan. Oh ya, kamu punya sakit. Scan gitu, kelihatan gitu. Nah, saudara kan tidak makan scannernya kan? Yang dimakan obatnya kan? Ngerti ya, saudara? Jadi feeling itu, saudara, ketika saudara merasa ada yang salah dengan feeling saudara, itu berarti ada yang salah dalam hidup saudara. Jangan diikuti feeling itu jadi kebenaran. Terus saya punya feeling gimana? Satu, pura-pura nggak ada kayak saya dulu. Salah. Salah, saudara. Terus gimana? Oh, curhat ke orang lain. Ya, biasanya saudara, ibu-ibu paling saudara, gosip kemana-mana. Ya, kamu tahu nggak? Suami saya kalau tidur ngorok loh. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Kamu tahu nggak? Suami saya kalau tidur ngorok, ampun deh dengkurnya kayak truk. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Sudah kasih tahu satu gereja, semua gereja tahu. Kita jangan kasih tahu siapa-siapa. Ya nggak sih? Kan cerita sehari-hari ini. Yang sudah suami sudah tahu, marah dia nggak mau bertobat, saudara.
Gimana saudara? Kalau sudah punya feeling yang salah, saudara pertama, bawa ke orang lebih dewasa rohani. Amin. Nah, tapi saudara, saya mau kasih saudara satu ayat bagus sekali. Mazmur 73 ayat 1 sampai 28. Saudara kan ngerti dari ayat ini. Yang ganjil, yang laki yang baca, yang genap, yang wanita. Yang ganjil dulu, yang laki. 1, 2, 3. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemunduran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengakui kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecoklatan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menolong, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membawa bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Ada pengetahuan yang maha tinggi. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada anak-anakku. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena dahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, lupakan mereka pandang-pandang. Ketika hatiku merasa pahit dan buah hingga tusuk-tusuk rasanya. Aku dulu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di belakangmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan dasarmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dan meninggalkan engkau. Tetapi aku saja dekat kepada Allah. Aku menaruhkan perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Ini luar biasa saudara ayat ini. Ini cerita kita semua. Dia ngeluh saudara. Dia ngeluh. Tuhan orang kaya tambah kaya. Orang jahat nggak apa-apa, nggak dihukum. Aku percuma ikut Tuhan. Intinya itu. Itu yang dia feeling kan. Itu yang dia rasakan. Padahal aku ikut engkau. Setiap pagi aku kena hukum. Setiap pagi aku dihukum kena kutuk setiap pagi. Itu yang saya rasakan. Sia-sia tuh aku ikut engkau. Orang kaya tambah kaya, aku ikut Tuhan makin susah. Makanya orang pada datang ke orang kaya, nggak ke gereja. Itu nggak mau ikut Tuhan karena orang dunia nggak dihukum. Itu yang saya rasakan. Karena setiap pagi Tuhan, walaupun saya ikut engkau sia-sia. Setiap pagi saya yang dihukum. Setiap pagi saya kena kutuk. Benar atau salah? Jawab. Salah. Salah. Salah.
Tuhan nggak hukum kita setiap pagi. Amin, saudara. Tuhan telah mengampuni kita semua. Tapi itu yang dia rasakan. Buat dia, itu yang benar. Walaupun tidak benar. Jadi dia ceritakan isi hati dia. Dia pour out dia punya hati di depan Tuhan. Dia pour out. Boleh nggak gosip? Boleh, kalau sama Tuhan. Boleh. Tuhan, orang tetangga pelit Tuhan. Silakan. Curhat sama Tuhan. Dia keluarin semua isi hati sama Tuhan. Karena buat dia feelingnya itu real. Dan Tuhan tidak marah loh. Tapi ini kuncinya, saudara. Dia bilang, tetapi aku seperti hewan dekat engkau dan aku tetap dekat engkau. Aku nggak mau ninggalin engkau, Tuhan. Aku nggak mau tinggalin engkau, Tuhan. Aku pegang engkau, aku nggak mau. Walaupun aku nih kayaknya dodol banget gitu loh. Ngerti nggak, saudara? Dodol banget. Kayak hewan, kayak anjing gitu. Nggak mau ninggalin Tuhannya, ditendang gitu. Pergi, datang lagi. Itu yang dia rasakan. Tapi dia tetap pegang sama Tuhan. Kelihatannya dodol sekali ya. Bodoh banget. Dan saya tidak mengerti. Tapi aku tetap dekat dengan engkau. Jadi saudara, apa yang dia lakukan, saudara? Dia waktu ngalami itu dia nggak ngerti. Dia pegang sama logos. Logos ada firman Tuhan tertulis. Harus punya itu. Kalau nggak punya, saudara nggak bisa. Saudara dengar kasih dalam Tuhan. Saudara dengar baik-baik, saudara. Saya mau kasih tahu saudara. Ya. Sebagai orang anak Tuhan, bukan karena sebagai gembala, tapi sebagai orang yang sudah berjalan di depan. Saya mau kasih tahu saudara, ya, kalau engkau mengasihi Tuhan itu nggak cukup, engkau perlu punya firman Tuhan. Nggak kuat sudah mengasihi Tuhan tanpa firman Tuhan dalam hidup saudara. Percaya sama saya, nanti saudara di tengah jalan sudah capek, sudah nyerah. Kalau nggak punya firman Tuhan, saudara harus punya firman Tuhan dalam diri saudara. Berapa orang banyak datang ke gereja, dengar khotbah, pulang makan, nggak tahu tadi khotbah apa. Yang kemudian nggak baca Alkitab. Nggak heran saudara, gereja Tuhan itu lemah. Nggak bisa apa-apa saudara. Begitu badai datang, jebret. Jadi saudara, dia pegang sama logos. Dia pegang erat-erat tuh saudara, firman Tuhan itu. Ya. Dia pegang erat-erat Tuhan tuh, dia pegang erat-erat, nggak mau lepas. Tapi nggak tahu kenapa. Tuhan bilang saya nggak boleh marah. Ya saya nggak boleh marah deh. Tuhan bilang saya harus nginjil. Nggak ada hasilnya. Pokoknya saya harus nginjil. Karena Tuhan ngomong gitu. Padahal saya dimarahin pendeta saya nggak dihargai, saya diusir, saya dimarahin. Itu saya alami semua, saudara. Tapi saudara, saya tetap menginjil karena logos. Kan tertulis. Saya nggak bisa menyangkal Tuhan yang nyelamatin saya. Saya pegang erat logos itu. Jadi saudara, kalau saudara punya feeling yang negatif itu, semua harus dicurahkan depan Tuhan. Dan jangan tinggalkan firman Tuhan yang tertulis, yang kau tahu. Oke? Nangkap saudara? Ya. Saya hari Minggu Alkitab yang jangan menjauhkan dari ibadah. Wah, kalau saya ibadah di sini, waduh, muka Pastor Steph tuh nggak enak lihat saya. Kayak dia khotbahin saya tiap minggu. Sebenarnya nggak juga sih, saya nggak khotbahin saudara tiap minggu ya. Saya khotbah nggak, saya hindari mikirin saudara karena saya mau khotbah itu netral. Jadi kalau sudah hari tersinggung, percayalah itu buat pekerjaan saya, pekerjaan Roh Kudus. Oke? Saya cuma khotbah apa yang saya dapat. Oke? Saya berusaha, saya tidak mau pakai khotbah untuk nyerang orang karena nanti saya jadi nggak murni. Jadi saya kalau khotbah tuh nggak pernah nyinggung. Ada orang cerita lucu, saudara. Saya cerita kesaksian keselamatan saya. Dia bilang, dia marah, saudara. Kamu nyinggung suami saya. Saya mikir, apa hubungannya ya keselamatan saya menyinggung suami dia gitu. Tapi dia merasa tersinggung. Itu kan Roh Kudus bekerja, saudara. Jadi kalau saudara hari ini merasa Pastor khotbahin saudara, ketahuilah Pastor nggak khotbahin saudara. Roh Kudus saya bekerja. Amin. Jadi saudara, dia itu pegang sama logos kayak binatang, saudara. Udah, pokoknya saya nggak tahu. Alkitab bilang saya harus ke gereja. Nggak ada orang mengasihi saya di gereja. Saya harus tetap ke gereja. Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Amin. Saya tetap setia. Kasih perpuluhan karena firman Tuhan mengatakan demikian. Halo? Amin, saudara. Karena firman Tuhan. Jangan sudah ngejat sendiri. Firman Tuhan mengatakan demikian. Saya pegang aja. Kalau dia pakai nggak benar, itu urusan nanti, urusan lain sama Tuhan. Amin, saudara. Ya, itu nanti urusan lain. Tapi pertama-tama saya harus benar dengan Tuhan dulu. Dia pegang logos. Betul? Lalu Tuhan membawa dia ke tempat tinggi. Dan dia melihat. Betul nggak, saudara? Dan sekarang dia ngelihat.
Ketika dia berpegang pada firman Tuhan Logos itu, saudara, hatinya jadi broken. Hatinya jadi lembut, saudara. Karena terus lakukan itu. Biarin orang lain nggak lihat saya tetap mau jadi SM. Biarin saya datang pagi dimarahin, disalah ngerti, saya tetap mau jadi SM. Saya tetap mau nyembah Tuhan. Biarin aja. Saya merasa saya dipanggil tim musik, tapi tim musik turunin saya. Biarin. Yang penting saya di sini, saya tetap menyembah Tuhan. I don't care. Saya lakukan itu yang benar, karena menyembah Tuhan itu benar. Menyembah Tuhan nggak ada urusannya saya naik jadi tim musik atau enggak. Menyembah Tuhan adalah hidup saya. Saya mau pegang sama kebenaran itu. Saudara berpegang sama itu. Saya kalau Busian hari ini nggak jadi gembala, saudara, kami tetap akan mimpin sel, kami akan tetap follow up orang. Nggak ada urusannya sama jabatan ini. Because it's the calling of God. Sudah diketahui banyak orang kami lewatin itu semua. Nggak problem. Kami manggil kami adalah Tuhan. When you hold to that, sudah pegang itu, saudara, broken heart, revelation come. Sekarang, saudara, datanglah rema. Jadi saudara tadi menyembah Tuhan secara general, sekarang sudah menyembah Tuhan secara spesifik. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Itu bahasa aslinya, rema, bukan logos. Setiap perkataan pribadi Allah kepada kamu, pepayung pribadi adalah rema. Now, sekarang, ini sudah dengar ya, ini saya ajarin saudara. Now, karena saudara berpegang sama logos seperti itu, now the light has come. The entrance of your word give light. Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap, firmanmu itu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Sekarang saya ngerti kenapa begitu harus terjadi dalam hidup saya. Halo, amin saudara. Sudah jangan jadi orang bodoh. Kenapa ya saya diperlakukan tidak adil? Kenapa saya ngalamin ini? Sudah harus tahu. Oh kenapa ya pas saya dulu saya bertanya, Tuhan kenapa ya saya harus ke Serang? Kenapa saya harus begitu ngalamin? Now I know. You have to know. Jangan bilang Tuhan itu misteri. Tugas saudara Tuhan adalah menyingkapkan kepada orang percaya. Alkitab bilang rahasia itu disediakan buat orang percaya, saudara. Kepada kita, Tuhan mau kasih tahu kepada kita betapa kayanya bagian warisan buat orang kudus. Kepada kita, Allah mau kasih tahu betapa hebatnya kuasa buat saudara yang percaya. Kepada saudara, Tuhan akan kasih tahu rencana Tuhan dalam hidup saudara pribadi. Mungkin orang lain dia nggak kasih tahu, tapi saudara pribadi dia akan kasih tahu. Because it's about your calling, you have to know your calling. Amin. Yes. You have to know where you go. I know. Sekarang. Kenapa dulu saya dibilang tidak adil? I know dulu kenapa saya harus ke Serang. I know. Waktu itu saya cuma taat sama logos. Now the revelation has come. Bahasa Inggris saya bilang, the entrance of thy word give light. Sekarang rema datang. Baik-baik. Listen ya, ini saya ajarin saudara. Sekarang hidup saudara berubah. Karena remanya udah datang. Tuhan udah bicara sama saudara. Nangkep gak saudara? Nangkep ya? Ini mau tutup. Now the light has come. Begitu remanya datang, you hold to the light. Hold to the light. Pegang sama terang itu. Jangan mau digoyahkan. Sama hal yang sudah nggak ngerti. Sudah tanya sama saya kita wahyu, saya nggak ngerti. Yang saya tahu, semua percaya Yesus diselamatkan. Yang saya tahu, Tuhan menyamai semua orang percaya. Yang saya tahu, keselamatan satu kali untuk selamanya. Kita wahyu, saya nggak ngerti. Nggak apa-apa, saya nggak ngerti. Karena memang saya nggak bisa ngerti semua. Tapi yang saya ngerti, saya harus pegang. Saya nggak boleh lepaskan apa yang saya ngerti untuk yang saya tidak ngerti. Ngaco itu, saudara. Karena firman itu adalah Allah, tidak mungkin setiap orang ngerti semua firman Tuhan. Hafalin semua bisa, ngerti semua nggak mungkin. Jadi yang saya tidak ngerti, saya biarin. Yang saya ngerti, saya harus berpegang erat. Markus 11 ayat 23. Nah sekarang ayat ini berlaku, saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampak ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tapi percaya. Apa tuh tidak bimbang hati? Dulu saya bingung, saudara. Hati itu spirit. Jadi saudara baru bisa tidak bimbang hati kalau saudara dapat revelation. Bukan perasaan. Halo. Amin. Ibrani 4 ayat 12. Tapi soal firman Tuhan hidup yang kuat dan lebih tajam berbalik pedang bermata dua manapun. Yang menusuk amat dalam sampai misalnya jiwa dan roh, sendi dan sumsum, yang sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kita nggak sanggup. Ngerti nggak saudara? Kita nggak sanggup. Mana feeling gua, mana Roh Kudus, bingung. Mana saya, mana Roh Kudus. Saudara ngerti nggak maksud saya?
Sudah pernah ngalamin itu? Ya, ini feeling apa Roh Kudus nih, bingung saudara. Ya, sampai firman Tuhan tuh nusuk, artinya apa? Revelation datang. Nah, yang perwahyuan yang datang dari Tuhan, itulah the Spirit of God in you. Pegang the Spirit. Jangan lagi pegang sama feeling saudara. Oke? Tadi boleh bilang, Tuhan, aku susah banget Tuhan. Tuhan kamu lihat Tuhan, betapa miskinnya aku, udah melayani Engkau, gak ada uang, susah banget. Tiba-tiba datang pewahyuan. Ya kan? Tidak datang pewahyuan, sudah ngerti. Oh, begitu caranya. Ternyata saya ini anak Tuhan, saya udah diberkatin. Saudara lihat itu, saudara lihat terang itu, and then ketika terang itu datang, the entrance of the world give you light. Jangan lagi ngomong yang tadi, harus dirubah. Oke? Tapi harus ada terang dulu. Sekarang saudara, Markus 11 ayat 23 mengatakan begini saudara. Aku berkata sembarang siapa berkata pada gunung ini, beranjaklah dan tercampak ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, spiritnya. Bukan soulnya, bukan jiwanya. Nangkep? Perasaan saudara tetap main, karena belum diperbarui. Tetap main, nggak enak. Sudah pikir saya khotbah di gereja selalu merasakan, hadirat Tuhan, enggak. Sudah pikir saya doain orang gitu, saudara. Dia doain orang, terus orang bilang, luar biasa. Tadi ya saya ngalami Tuhan, saya lihat Tuhan. Oh, kamu lihat Tuhan tuh? Saya lihat, mana ya? Saya nggak lihat, men. Saya lagi capek bang pelayanan. Saya doain orang gitu, saudara. Saya tumpang tangan. Dia bilang, aduh panas banget. Enggak. Saya nggak feel apa-apa, saudara. I walk according to the light, bukan feeling. You have to walk according to the light. Firman Tuhan harus terbesar dalam hidup saya, saudara. Melebihi semua hamba Tuhan katakan adalah firman Tuhan. Hamba Tuhan kalau khotbah harus sesuai dengan firman Tuhan katakan. Harus. Kalau sudah bingung, tabrakan sama ayatnya, gantung aja. Kalau sesat, lempar, saudara, buang. Nggak usah pusing. Tapi dia hamba Tuhan besar loh. Sebodoh, firman Tuhan lebih besar. Dia hamba Tuhan besar loh, ke gerejanya sudah ngawur akhirnya dia ini. Ya biarin aja. Dia kecewa sama gereja, biarin aja. Itu pengalaman dia, bukan saya. Biarin. Saya ikut firman Tuhan lebih daripada siapapun. Saya memang punya pastor, tapi pastor saya harus tunduk di bawah firman Tuhan. Begitu pentingnya baca firman Tuhan, saudara. Nah, jadi saudara, aku asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya. Nah, sekarang nih, saudara dibilang, saudara kalau sudah baca ini, 3 kali dia bilang, apa yang dikatakan, 1 kali dia bilang percaya. Jadi saudara, mulut itu penting. Halo. Tapi begitu revelation itu datang, begitu pewahyuan itu datang, saudara, saya tidak boleh lagi ikutin perasaan negatif saya. Nangkep, saudara? Nggak boleh lagi ikutin. Nggak boleh lagi ngomong, karena sekarang saya tahu kebenarannya. Misalnya, kamu sekarang tahu kamu anak Tuhan. Kamu ngerti ini anak Tuhan. Jangan lagi datang kayak budak gitu, saudara. Amin, saudara? Ya, saudara harus bilang, Papa saya minta. Ini hak saya sebagai anak. Bukan lagi budak, saudara. Waktu kita lain orang, kita punya sikap merendahkan diri seperti hamba. Tapi identitas kita, anak. Jangan lagi doa kayak budak, nggak dapat apa-apa. Ucapin, saudara. Lama-lama, sudah makin ngerti sama Tuhan. Ayat 24. Karena aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta doakan, percayalah kamu telah. Maka akan diberikan, bukan akan. Baca baik-baik. Itu iman, saudara. Ya, udah dapet. Jadi menang dulu di spirit. Itu harus menang dulu di spirit. Dia udah tahu. Udah. Nggak lihat. Udah. You have to see the spirit. Itu dilatih, saudara. Nggak jadi semalam. Oke, saudara? Itu belajar hidup kekristenan seperti itu. Belajar ngulik firman, baca firman, direnungkan, dimakan, diucapan. Firman itu kekuatan. Sudah bisa ke gereja terbaik, ke nabi terbaik, pastor terbaik, rasul terbaik, sudah nggak akan bertumbuh. Percaya deh. Sebelum firman itu jadi bagian dari hidup kamu. You dengar mujizat orang juga percuma. You nggak ngalamin mujizat. Itu kan dia. Dia kalau susah, dia bisa nggak ada mujizat. You nggak bisa. Emang dia ikutin saudara 24 jam? Nggak bisa. Ya nggak bisa, saudara. Saya sakit dengar pastep nih. Pastep di mana? Pastep mana? Doain dong nih pelepasan nih. Ada setan nih. Telepon Pak Cio yang nggak bisa terus-menerus begitu, saudara. Ya kalau lagi sempet. Pastep juga manusia, men. Nggak bisa ngejar setan 24 jam. So you have to work.
Nah, setelah sudah mengalami proses ini, sudah ngerti kebenaran, sudah mulai pegang, then your feeling itu harus tunduk sama itu. Di bagian itu. Contoh, now I know Tuhan mengasihi saya. Jangan pernah bilang, Tuhan apakah engkau mengasihi saya? Jangan ikutin itu lagi feeling. Tuhan saya terima. Engkau sudah ngomong, engkau tidak berubah selama-lamanya. Engkau mengasihi saya. Walaupun saya lagi salah, walaupun saya nggak berasa, walaupun saya lagi ini, saya tahu engkau mengasihi saya. Ini yang nggak boleh berubah. Mulutnya udah nggak boleh berubah karena, dengar baik-baik ya, karena sudah dapat rema, pewahyuan. Sekali sudah dapat rema, nggak boleh berubah lagi. Ikutin tuh. Nanti terjadi dalam hidup saudara, saya bilang, aku makin kenal Tuhan, haleluya. Aku tahu sekarang caranya Tuhan bekerja. Makin percaya saudara, karena udah percaya baru ada mujizat, tambah percaya. Ya. Nanti saudara, proses itu diulang sama Tuhan. Terus, akhirnya saudara jadi seperti gunung batu yang tidak tergoyahkan. Maka dia bilang kan di terakhir ayat tadi, ya kan, sebab Tuhan adalah gunung batuku. Karena sekarang ngalamin firman menjadi daging. Amin, saudara. Ya, gitu caranya hidup jadi orang Kristen yang kuat. Gitu caranya. Setiap saudara, jangan bergantung sama Sunday service. Jangan bergantung sama Sunday service. Jangan bergantung sama pastor. Ya, pastor memang ganteng, tapi jangan bergantung pastor. Jangan. Karena di balik ini masih manusia. Hormatin, yes. Hormati gembalamu, yes. Hormati orang tuamu, yes. Tapi sudah harus tahu, your faith cannot depend on them. Faith sudah harus depend on the word of God. Beda antara hormat dan tergantung. Tergantung tuh menyembah. Kita cuma bisa tergantung sama Tuhan. Tapi kita hormati gembala kita hormati orang tua kita tunduk sama mereka. Tapi mereka tidak bisa, orang tua tidak bisa melarang sudah menyembah Tuhan. Dilarang berdoa itu nggak boleh, saudara. Karena itu menyembah Tuhan. Sudah ngerti? Amin, saudara. Ya, mari kita bertumbuh bersama-sama.